Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Phrase. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang apa itu Nenmatsu Chose dan apa itu Kakutei Shinkoku. Ini sharing sesuai pengalaman yang aku punya selama tinggal di Jepang 7 tahun ini. Oke, kita masuk langsung ke pembahasannya. Jadi Nenmatsu Chose itu apa sih? Nenmatsu Chose itu adalah penyesuaian pajak akhir tahun. Jadi untuk karyawan yang bekerja di perusahaan di Jepang, pajak pendapatan dan pajak penduduknya dihitung dari penghasilan tahunan di tahun sebelumnya. Dan hasil perhitungannya ketemu berapa biaya pajak penghasilan dan pajak penduduk yang harus kita bayar di tahun selanjutnya. Untuk pajak penduduk akan dibantu oleh perusahaan tempat kita kerja, dipotong langsung dari gaji kita secara otomatis setiap bulannya. Terus Nenmatsu Chose yang dilakukan di perusahaan tempat kita kerja itu sebenarnya hanya menghitung penyesuaian pajak dengan menghitung jumlah Sotoku Kojo atau peringanan pajak penghasilan dan Fuyo Kojo keluarga inti aja. Jadi peringanan pajak karena menghidupi anggota keluarga lainnya gitu ya, Fuyo Kojo namanya. Tapi di sini hanya keluarga inti aja, mainnya. Serta di Nenmatsu Chose juga bisa melakukan peringanan pajak dengan melampirkan misalkan bukti pembayaran Seimei Hoken kalau kalian masuk atau ikut Seimei Hoken, atau kalau punya cicilan rumah juga bisa Shinsei untuk peringanan Jutakuron Kojo, macam-macam sebenarnya bisa juga. Tapi untuk hal yang lebih privasi, seperti kalau kita untuk orang asing yang tinggal di Jepang yang juga menghidupi orang rumah atau keluarga yang tinggal di Indonesia terus mengirim uang rutin ke keluarga yang ada di Indonesia, itu kalian harus melakukan Kakutei Shinkoku, atau mungkin kalian yang melakukan Gifuking. Gifuking itu sumbangan, misalkan kalian nyumbang untuk bencana alam, kalian ada bukti Gifuking kalian, itu juga kalian bisa gunakan untuk meringankan pajak. Selain itu juga ada yang namanya itu tadi Gifuking Kojo namanya. Selain itu juga ada kalau misalkan kalian ikut Furusato Noze, itu juga membantu kalian untuk meringankan pajak. Jadi masukkan aja Kojo-Kojo itu melalui Kakutei Shinkoku. Hal-hal yang lebih privacy, kalian harus melakukan Kakutei Shinkoku sendiri, bukan lewat Nenmatsu Chose gitu ya teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Untuk garis besarnya seperti itu. Ini aku mau cerita sesuai pengalamanku sendiri. Jadi setelah kita isi Nenmatsu Chose, yang kita biasanya dapat kertasnya Nenmatsu Chose itu dibagi dari perusahaan kita, tempat kita kerja itu di bulan 11. Setelah kita isi, kita kumpulin dan kita nanti di gaji bulan 12-nya, yang berarti kalau gaji bulan 12 itu kalau di Jepang sih rata-rata kebanyakan perusahaan di Jepang itu atau bara ya, jadi kita kerja dulu baru dibayar. Jadi kalau misalkan gaji di bulan 12 itu berarti kita dapatnya slip gajinya itu di bulan 1 dan gajinya sendiri juga ditransfer di bulan 1. Nah di saat itu kita akan menerima yang namanya Nenmatsu Chose Kampuking, pengembalian kelebihan potongan pajak. Kalian bisa lihat di slip gaji kalian. Nanti tiap orang beda yang nilainya, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung seberapa banyak kalian kebanyakan bayar pajaknya gitu ya. Contohnya kayak gini, aku screenshot. Nah, untuk Kakutei Shinkoku sendiri kalian bisa melakukan secara online atau bisa datang langsung ke kantor pajak. Nah, ini aku mau cerita realnya, prosesnya seperti apa sih, realnya seperti apa. Jadi awalnya untuk kalian yang kerja di perusahaan pasti dapat seperti ini kertasnya. Kertas ini kertas Nenmatsu Chose. Ini kalian isi data-data kayak istri, terus anak kalian, terus kalau sendiri ya data diri kalian sendiri. Dari situ akan terlihat Sotoku Kojo, sama kalau misalkan punya istri kalian bisa masukin Fuyo Kojo kalian atau Haikusa Kojo. Itu nanti kalian dapat peringanan pajak. Nah, setelah isi Nenmatsu Chose ini di bulan 11, mungkin nanti bulan 12 awal kalian harus masukin ke perusahaan untuk kumpulin lagi. Nah, setelah itu kalian dapat
slip gaji di bulan 12, bukan di bulan 12, maksudnya gaji bulan 12, slipnya datangnya di bulan 1 tahun berikutnya ya. Contohnya ini aku ada slip gaji tiap bulan, aku masukin ke sini. Di sini ada data-data slip gaji per bulan punya aku. Kebetulan yang untuk Nenmatsu Chosei Kampukingnya kemarin itu hanya balik Ichimang Yonseng yang aku kyuju yongen. Ini nanti aku screenshot hasilnya. Jadi aku selalu masukin slip gajinya ke sini. Nah, seperti itu untuk Nenmatsu Chosei. Dan hal-hal yang lebih pribadi yang aku bilang tadi, kalau misalkan kalian mau daftarin keluarga kalian yang kalian kirimin per bulan, misalkan yang yang tinggal di Indonesia, kalian juga harus melampirkan KK, terus bukti bahwa mereka itu keluarga kalian, sama bukti pengiriman uangnya, kalian harus lampirin itu. Itu hal-hal yang lebih privasi. Kalian harus melakukan kakute shinkoku. Ini kakute shinkoku, kebetulan aku kasih contoh ini Rewa Yongnendo. Jadi Rewa Yongnendo itu yang tahun kemarin aku bikin. Jadi aku masukin data-data Genseng Chosu dulu. Genseng Chosu kertas yang kecil. Genseng Chosu ini tahun 2022 kemarin. Jadi tahun 2022 aku kerja di 2 tempat, jadi aku masukin 2 lembar. Terus aku masukin data pengiriman uang ke keluarga di Indonesia. Dan di sini aku nanti aku kan kasih gambaran screenshotnya di sini biar teman-teman bisa lebih jelas. Dan aku masukin data-data selain istriku sama anakku yang tinggal di Jepang, aku masukin data keluargaku yang ada di Indonesia, ada 5 orang. Jadi lumayan banyak yang jadi fuyo kazoku, yang masuk ke fuyoku. Jadi aku nanggung banyak orang gitu ya. Terus setelah aku masukin 5 orang itu, karena yang tahun 2022 juga aku udah dikenakan pajak, dan mereka kembalikan pajakku, maksudnya yang udah aku bayar di tahun itu sebesar Kyumang Haseng Hyaku Sangjuro Koen. Jadi aku dapat uang waktu itu sebesar 9,8 mang. Itu untuk kampu. Kampu itu uang yang udah kebanyakan aku bayar dikembalikan lagi oleh perpajakan Jepang gitu ya. Dan selain itu, nanti kalian setelah masuk di tahun baru, nanti di bulan 5, sekitar bulan 5, kalau aku kebetulan kemarin di tahun 2023 bulan 5 tanggal 17 dapat kartu kecil seperti ini. Nanti aku mau screenshot ke teman-teman semuanya biar tahu. Ini adalah kalau yang tahun 2023 itu Rewa Gonendo Kyufu Shotoku to ni itaru shiminze Keiminze Tokubetsu Choshu Seigaku no Kette Henko Tsuchisho. Jadi ini dari Yokohamashi, tempat aku tinggal, pemberitahuan bahwa penghitungannya udah selesai, kamu dapat potongan pajak, bukan potongan pajak ya, kamu harus bayar pajak penduduk per bulan sekian gitu, nanti akan dilihatkan. Jadi di bulan 6 aku dipotong pajak 3.500, di bulan 7 dipotong pajak 3.300, bulan 7 sampai tahun ini, bulan 5 nanti, tahun 2024, bulan 5 nanti aku tetap bayar 3.300. Kenapa? Karena aku membiayai fuyo kazoku 5 orang, sama yang umur 16 tahun ke bawah ada 1 orang gitu. Ini nanti semuanya datanya akan tertulis di sini. Kalian juga pasti dapat kartu kayak gini yang membuktikan bahwa kalian penghitungan pajaknya udah selesai, dan untuk tahun berikutnya kalian harus bayar pajak penduduk per bulan sekian gitu. Itu yang dari Yokohamashi. Kalau tempat aku tinggal Yokohamashi, kalau mungkin teman-teman di tempat lain, di tempat kalian sesuai dengan tempat kalian tinggal gitu ya. Nah, setelah itu kalian bisa cek dengan melihat slip gaji kalian. Slip gaji kalian itu sesuai atau enggak dengan yang tadi itu. Nah, tadi kan aku bilang kalau per bulan sekitar 3.300 dipotongnya. Ini sesuai. Jadi aku tanggal bulan 1 Januari tahun 2024 ini dapat slip gaji yang bulan 12 dipotong Jumingze-nya 3.300. Terus bulan 11 kemarin juga 3.300. Jadi
Seperti itu ya penghitungannya teman-teman. Bulan 10 3.300. Jadi itu tadi proses nagarenya. Jadi apa itu Nenmatsu Chose, apa itu Kakutei Shinkoku, terus sampai kalian dipotong pajaknya per bulan itu, seperti itu nagarenya prosesnya. Dan aku masih harus bayar Jumingse pajak penduduk per bulan. Jadi aku bukan Hikase Setai, Jumingse Hikase Setai. Jadi aku nggak dapat Kyufukin yang 7 mang, yang 3 mang. Jadi aku nggak dapat bantuan dari pemerintah Jepang. 3 mang kemarin nggak dapat juga, yang 7 mang pun juga nggak dapat karena aku masih bayar pajaknya gitu. Itu teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini juga. Terus aku mau kasih tahu sedikit juga tips untuk kalian yang mungkin lagi ngejar, yang udah tinggal lama di Jepang terus ngejar untuk permanent residence atau eiju. Kalian kalau bisa, kemarin aku juga baru dengar nih, ternyata kalian kalau bisa jangan terlalu sering, bukan jangan terlalu sering sih, kalau bisa jangan terlalu banyak fuyokazokunya. Kalau fuyokazoku kalian banyak dan sedangkan uang atau penghasilan per bulan kalian nggak terlalu banyak, itu mereka menganggap kalian nggak bisa memenuhi kriteria, dan uang yang kalian hasilkan per bulan itu sangat sedikit karena untuk memenuhi tanggungan keluarga kalian yang banyak itu sangat beresiko. Jadi kalau kalian dapat eijukeng atau permanent residence itu resikonya besar. Jadi kalau bisa kalian kurangin lah untuk fuyokazokunya. Jadi kalau misalkan tahun-tahun kemarin 5 orang kalian masukin untuk fuyokazoku, kalian kurangin jadi 2 atau misalkan jadi 1 orang aja. Atau kalau bisa dinolkan dari 5 tahun sebelum kalian mau daftar untuk eijukeng gitu ya. Jadi misalkan kalau mau 5 tahun ke depan kalian mau ambil untuk atau shinsei untuk daftar eijukeng, kalau bisa dari sekarang kalian udah mulai kurangin untuk melakukan Kakutei Shinkoku, untuk fuyokazokunya dikurangin juga, atau kalau bisa dihilangkan. Tapi demeritonya atau kekurangannya nanti kalian harus bayar pajak penduduk per bulannya lebih banyak dari yang sekarang gitu. Kayak dulu aku pernah bayar pajak penduduk itu sampai 1,8 mang. Sampai ada yang teman-teman yang lagi ngejar eiju itu per bulannya bayar pajak penduduk sampai 2 mang kayak gitu-gitu. Per bulannya dipotong 2 mang. Banyak banget. Tapi itulah nanti pengorbanannya untuk kalian bisa dapat permanent residence atau eijukeng. Itu tips juga buat kalian yang tinggal di Jepang. Semoga video kali ini bermanfaat. Terus kalau kalian merasa video ini bagus, klik like-nya, terus juga sharing ke teman-teman kalian yang tinggal di Jepang juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.